wabarakatuh. Jumpa lagi di Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat channel keluarga kita bersama. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang Parama Yoga Tanah Jawa. Untuk tokohnya kita ambil Ki Juru Martani atau terkenal dengan Kiai Ageng Mondoroko, atau juga sang penyambung silaturahmi antara Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo atau Mas Karepet atau Joko Tingkir dengan Mataram. Namun sebelum itu kita lanjutkan. Semoga dipun subscribe rumiyin dan aktifkan tombol loncengnya supaya lebih mesra dan tambah seduluran. Dan semoga kita semuanya senantiasa dalam keberkahan, keridhaan, senantiasa dalam kesehatan dan tansah seger waras dohir batin. Amin amin ya robbal alamin. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat channel keluarga kita bersama. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, pada konten sebelumnya kita membahas Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo atau Mas Karepet. Namun kita akan membahas siapakah Ki Juru Martani. Baiklah, Ki Juru Martani atau Kiai Juru Martani adalah seorang sesepuh Mataram. Beliau adalah tokoh yang cerdik, yang merupakan salah satu perintis Kesultanan Mataram atau berdirinya Kerajaan Mataram. Ia menjabat sebagai patih pertama dalam sejarah Kesultanan Mataram yang bergelar Kiai Adipati Mondoroko atau dalam bahasa Indonesia Kiai Adipati Mandaraka. Kiai Adipati Mondoroko sangat visioner dan dikenal sebagai patih yang memerintahkan penghijauan seluruh wilayah Kesultanan Mataram. Ki Juru Martani atau Kiai Adipati Mondoroko posisinya sebagai sentral dalam dinasti Mataram, baik sebagai perintis Mataram, sebagai anggota keluarga besar keturunan Brawijaya, sebagai tokoh agama maupun sebagai penasihat Panembahan Senopati. Oleh karena itu, kiranya perlu ada kajian khusus mengenai keberadaannya. Ada beberapa versi mengenai asal-usul Ki Juru Martani, diantaranya Ki Juru Martani adalah putra Ki Ageng Sabak atau Ki Ageng Madipandan, putra Sunan Kidul, putra Sunan Giri, atau termasuk anggota Wali Songo, pendiri Giri Kedaton. Ibunya adalah putri dari Ki Ageng Selo yang masih keturunan Brawijaya, raja terakhir Majapahit versi Babat. Ki Juru Martani memiliki adik perempuan bernama Nyai Sabina yang menikah dengan Ki Ageng Pamanahan, putra Ki Ageng Menis, putra Ki Ageng Selo. Dengan demikian, Ki Ageng Pamanahan adalah adik sepupu sekaligus ipar Juru Martani.
Ki Juru Martani memiliki beberapa orang anak menjadi bangsawan pada zaman Kesultanan Mataram. Di antaranya adalah Pangeran Manduro, kemudian Pangeran Juru Kiting. Sedangkan Pangeran Manduro berputra Pangeran Mandurorejo dan Pangeran Puspasanta. Mandurejo pernah mencoba berkhianat pada pemerintahan Sultan Agung, tetapi batal atau gagal. Ia kemudian ikut menyerang Batavia pada tahun 1628 dan dihukum mati di sana bersama para panglima lainnya karena kekalahannya. Sementara itu, Upasanta diangkat menjadi Bupati Batang. Putrinya dinikahi oleh Sultan Agung sebagai selir yang kemudian melahirkan Amangkurat I. Adapun silsilah diantaranya Sunan Giri mempunyai putra yaitu Sunan Kidul atau Sunan Giri II. Kemudian Ki Ageng Madepandan atau Ki Ageng Sabah. Kemudian mempunyai putra Ki Juru Martani. Kemudian mempunyai putra lagi Pangeran Manduro, Pangeran Mandurorejo, kemudian Pangeran Upasanta. Pangeran Upasanta mempunyai putra yaitu Kanjeng Ratu Batang, istri Sunan Agung, yang kemudian mempunyai putra Amangkurat I. Pangeran Juru Kiting, Nyai Sabina, istri Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Wanasaba, Ki Ageng Wonosobo merupakan cucu dari Ki Ageng Wonosobo merupakan cucu dari Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit, yang merupakan putra Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, putra Brawijaya V yang menikah dengan Nawangsih, dan Nawangsih sendiri putra dari Ki Joko Tarub yang menikah dengan Dewi Nawangwulan. Kemudian memiliki putra 3 yaitu Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, dan Nyai Ageng Ngerang atau Roro Kasihan. Ki Ageng Wonosobo mempunyai putra yaitu Pangeran Madepandan, nama lain dari Ki Ageng Pandanaran. Pangeran Madepandan mempunyai putra Ki Ageng Pegiringan yang mempunyai istri bernama Roro Janten. Dari pasangan ini mempunyai 4 putra yaitu Nyai Ageng Laweh, Nyai Ageng Manggar, Putri, dan Ki Juru Martani. Bari Kertabumi memiliki putra 1 Raden Bondan Sejawan, kemudian menikah dengan Dewi Nawangsih dan mempunyai putra diantaranya adalah Ki Ageng Wonosobo dan berputra Pangeran Madepandan atau Ki Ageng Pandanaran, kemudian berputra Ki Ageng Pakringan menikah dengan Rara Janten, kemudian mempunyai putra Nyai Ageng Laweh, Nyai Ageng Manggar, Putri, dan Ki Juru Martani. Ki Juru Martani tidak asing di kalangan tanah Jawa. Di tangan Ki Juru Martani tidak asing di kalangan warga tanah Jawa. Nama Juru Martani muncul dalam babat tanah Jawi sebagai tokoh yang mendesak Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Panjawi agar berani mengikuti sayembara, yaitu sayembara yang diadakan oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya untuk menumpas Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah Bupati Jipang, Panolan, yang telah membunuh Sunan Prawoto, Raja Demak tahun 1549. Sayembara diadakan oleh Hadiwijaya atau Bupati Pajang dengan hadiah, siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang maka akan mendapatkan tanah Pati dan Mataram. Kemudian Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi semula tidak berani mengikuti sayembara karena takut pada kesaktian Arya Penangsang.
Setelah Ki Jurumartani berjanji menjadi pengatur strategi, maka keduanya pun berangkat mendaftar untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Ki Jurumartani sebagai perintis Kesultanan Mataram, beliau sekaligus sebagai strategos perancang berdirinya kerajaan Mataram. Perkembangan sejarah masuknya agama Islam di Surakarta tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Ki Ageng Henis. Mulanya Laweyan merupakan perkampungan masyarakat yang beragama Hindu. Ki Ageng Beluk, sahabat Ki Ageng Henis, adalah tokoh masyarakat Laweyan saat itu. Ia menganut agama Hindu, tetapi karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Henis, Ki Ageng Beluk menjadi masuk Islam. Ki Ageng Beluk kemudian menyerahkan bangunan pura Hindu miliknya kepada Ki Ageng Henis untuk diubah menjadi Masjid Laweyan. Kerajaan Mataram Islam dirintis oleh tokoh-tokoh keturunan Raden Bondan Kejawen atau putra Bre Kertabumi. Tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Ageng Pemanahan, Ki Jurumartani, dan Ki Panjawi. Mereka bertiga dikenal dengan tiga serangkai Mataram, atau istilah lainnya adalah Three Musketeers from Mataram. Di samping itu, banyak perintis lainnya yang dianggap berjasa besar terhadap bentuknya Kesultanan Mataram, seperti Bondan Kejawen, Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, Nyai Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Madepandan, Ki Ageng Sabat, Ki Ageng Pakringan, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Enis, dan tokoh lainnya dari keturunan masing-masing. Mereka berperan sebagai leluhur raja-raja Mataram yang mewarisi nama besar keluarga keturunan Brawijaya Majapahit, yang keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat dengan menyandang nama Ki Gede, Ki Ageng, Nyai Gede, Nyai Ageng, yang memiliki arti tokoh besar keagamaan dan pemerintahan yang dihormati, yang memiliki kelebihan, kemampuan, dan sifat-sifat kepemimpinan di masyarakat. Ada beberapa fakta yang menguatkan mereka dianggap sebagai perintis Kesultanan Mataram, yaitu fakta 1. Tokoh-tokoh perintis tersebut adalah keturunan ke-1 sampai dengan ke-6 Raja Majapahit terakhir Budi Kertabumi yang bergelar Brawijaya V, yang sudah dapat dipastikan masih memiliki pengaruh baik dan kuat terhadap kerajaan yang memerintah maupun terhadap masyarakat luas. Fakta kedua, tokoh-tokoh tersebut adalah keturunan silang campuran dari Wali Songo serta leluhurnya yang terhubung langsung kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang sudah dapat dipastikan mendapatkan bimbingan ilmu keagamaan Islam. Berikut ilmu pemerintahan ala khilafah atau kekhalifahan Islam Jazirah Arab. Hal ini terbukti dalam aktivitas keseharian mereka, juga sering berdakwah dari daerah satu ke daerah lainnya dengan mendirikan banyak masjid, surau, ataupun pesantren. Fakta ketiga, para perintis tersebut pada dasarnya adalah misi yang dipersiapkan oleh para syekh atau para wali atau para guru, wali 7 dan wali 9, termasuk para al-Maghribi yang bertujuan mengislamkan tanah Jawa secara sistematis dan berkelanjutan dengan cara menyatu dengan garis keturunan kerajaan. Fakta keempat, suksesi Kesultanan Demak ke Kesultanan Pajang kemudian menjadi Kesultanan Mataram pada dasarnya adalah kesinambungan dari misi sesuai fakta 3. Seperti juga yang terjadi dengan Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Telaga Majalengka, dan Kerajaan Sarosoan Banten, di luar adanya perebutan kekuasaan. Dengan demikian, dari keempat fakta di atas jelas bahwa sudah terbentuknya Kesultanan Mataram pada khususnya dan Kesultanan
Kesultanan Islam di Jawa pada umumnya merupakan strategi yang dipersiapkan oleh para syekh dan para wali untuk mempercepat penyebaran agama Islam di bumi tanah Jawa. Sehingga salah satu persyaratan terbentuknya Kesultanan Islam baik di Jawa maupun di daerah lainnya harus mendapatkan legitimasi atau pengesahan dari Mekah dan atau Turki. Jalur untuk keperluan tersebut dimiliki oleh para ahlul bait seperti para syekh dan para wali. Sahabat Bayun Senyum dimanapun Anda berada, mungkin sudah 15 menit ini Anda merasa pahit. Monggo, ingkang ngersakne rokokan monggo, ingkang ngersakne udut nggih monggo, ingkang ngersakne nyeruput kopi monggo. Masih membahas tentang Ki Juru Martani. Setelah adanya sayembara yang diadakan oleh Sultan Hadiwijoyo, Raja Pajang atau Joko Tingkir, maka barang siapa yang berani, yang mampu membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan tanah Mataram. Maka Ki Ageng, Ki Juru Martani membuat strategi khusus. Di antara strategi untuk mengalahkan Adipati Jipang yang disusun rapi oleh Juru Martani, yaitu mula-mula Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi mendaftar sayembara sambil serta membawa Sutowijoyo atau putra kandung Ki Ageng Pemanahan. Hadiwijoyo merasa tidak tega karena Sutowijoyo telah menjadi anak angkatnya. Maka ia pun memberikan pasukan Pajang untuk mengawal Sutowijoyo, dan ini adalah strategi yang dirancang oleh Ki Juru Martani. Pasukan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi yang terdiri atas gabungan orang Pajang dan Selo berangkat dan menunggu di sebelah barat Sungai Bengawan sore. Ki Juru Martani kemudian menangkap tukang kuda musuh yang sedang mencari rumput. Telinga orang itu dipotong dan ditempeli surat tantangan atas nama Hadiwijoyo. Kemudian si tukang kuda pulang ke Kadipaten Jipang melapor pada majikannya. Aryo Penangsang marah melihat pembantunya dilukai, apalagi terdapat surat tantangan Argaaya agar Aryo Penangsang bertarung tanpa kawan melawan Hadiwijoyo di tepi Sungai Bengawan Solo. Kemudian Aryo Penangsang tidak kuasa menahan emosi, ia pun berangkat melayani tantangan musuh. Siasat Juru Martani berhasil. Apabila surat tantangan dibuat atas nama Ki Ageng Pemanahan atau Ki Panjawi, pasti Aryo Penangsang tidak sudi untuk berangkat. Namun ini atas nama Hadiwijoyo yang sekaligus anak angkat Sultan Hadiwijoyo maksudnya ini. Jadi Aryo Penangsang itu tidak kuasa menahan emosi, ia pun berangkat melayani tantangan musuh. Siasat Juru Martani berhasil apabila surat tantangan tersebut atas nama Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Panjawi, pasti Aryo Penangsang tidak sudi untuk berangkat. Tapi itu diatasnamakan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Akhirnya karena seimbang, Aryo Penangsang berangkat. Kemudian Aryo Penangsang tiba di tepi Sungai Timur, di tepi Sungai Timur Bengawan sore, berteriak-teriak menantang Hadiwijoyo. Ia tidak berani menyeberang karena ingat pesan Sunan Kudus. Namun Juru Martani sudah menyusun rencana itu. Sutowijoyo disuruh naik kuda betina yang sudah dipotong ekornya. Akibatnya kuda jantan milik Aryo Penangsang yang bernama Gagak Rimang bisa melihat alat vital. Saya ulang, Aryo Penangsang disuruh Aryo Penangsang tiba di tepi timur Bengawan sore berteriak-teriak menantang Hadiwijoyo.
Namun Jurumartani sudah menyusun rencana jitu. Sutawijaya disuruh naik kuda betina yang sudah dipotong ekornya. Seperti biasa, kalau kuda jantan ketemu kuda betina pasti akan memeti. Akibatnya kuda jantan milik Arya Penangsang yang bernama Gagak Rimang bisa melihat alat vital si kuda betina. Kuda tersebut menjadi liar dan tidak terkendali sehingga membawa Arya Penangsang menyeberangi sungai mengejar kuda milik Sutawijaya. Ketika Arya Penangsang baru saja mencapai tepi barat, Sutawijaya segera menusuk perutnya menggunakan tombak Kiai Pleret. Perut Arya Penangsang robek dan ususnya terburai, namun ia masih bertahan. Ususnya itu disamperkan atau didekek pada pangkal keris pusakanya. Ususnya disampirkan pada pangkal keris pusakanya. Arya Penangsang yang sudah terluka parah masih bisa meringkus Sutawijaya. Sutawijaya dicekik sampai tidak berdaya. Jurumartani mereka meriaki. Kemudian Ki Jurumartani meriaki Arya Penangsang agar bertarung secara adil, karena Sutawijaya bersenjata tombak pusaka Kiai Pleret, maka ia juga harus memakai pusaka jika ingin membunuh Sutawijaya. Maka Arya Penangsang pun mencabut keris pusaka Kiai Setan Kober yang terselip di pinggangnya. Akibatnya usus yang tersampir di pangkal keris tersebut ikut terpotong, sehingga Arya Penangsang pun menemui kematiannya. Pasukan Jipang dipimpin Patih Matahun datang menyusul majikan mereka. Melihat Arya Penangsang tewas, mereka pun menyerbu untuk bela Pati. Kesemuanya itu dapat ditumpas oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dan sayembara pun usai. Ki Jurumartani menyusun laporan palsu bahwa Arya Penangsang mati dikeroyok Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Apabila Hadiwijaya dipajang mengetahui kalau pembunuhan sebenarnya adalah Sutawijaya, tentu ia akan lupa memberi hadiah tanah Mataram dan Pati. Mengingat Sutawijaya adalah anak angkat Hadiwijaya. Selain sebagai strategi perang, ahli penyusun strategi perang, Ki Jurumartani juga sebagai penasihat Sutawijaya. Setelah mengalahkan Arya Penangsang pada tahun 1549, Ki Ageng Pemanahan baru mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 1556. Ki Jurumartani ikut bergabung di desa itu. Ki Ageng Pemanahan meninggal tahun 1575, digantikan Sutawijaya yang berambisi menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Kemudian Ki Jurumartani menjadi penasihat Sutawijaya. Ia juga menduduki perjuangan. Ia juga mendukung perjuangan Sutawijaya selama masih berada pada jalan yang benar. Ki Jurumartani pun berangkat bertapa ke puncak Gunung Merapi, meminta bantuan penguasa di sana. Hasilnya, ketika terjadi perang melawan Pajang pada tahun 1582, Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan memuntahkan laharnya, menyapu seluruh pasukan Hadiwijaya atau seluruh pasukan Joko Tingkir atau seluruh pasukan Raja Pajang. Sedangkan kesaktian Jurumartani tidak hanya dikisahkan cerdik, tetapi juga memiliki kesaktian tertinggi meskipun tidak pernah diceritakan bertarung melawan musuh. Pada babat Tanah Jawi mengisahkan Sutawijaya memiliki putra sulung bernama Raden
Ronggo yang suka memamerkan kesaktiannya. Suatu hari Raden Ronggo disuruh pergi ke rumah Juru Martani untuk berguru. Pemuda itu pun berangkat dengan setengah hati karena merasa lebih kuat daripada Ki Juru Martani. Namun sesampainya di tujuan, Ki Juru Martani sedang sholat. Raden Ronggo menunggu di teras musola sambil iseng melubangi batu lantai menggunakan jari. Kemudian Ki Juru Martani muncul dari dalam dan mengatakan kalau batu musola tersebut keras, jadi jangan buat mainan. Seketika itu juga Raden Ronggo tidak mampu lagi melubangi batu musola dengan jarinya. Sejak itulah Raden Ronggo berguru pada Ki Juru Martani dengan sepenuh hati karena ia yakin kalau orang tua yang dianggapnya lemah dan tidak pernah bertarung itu ternyata menyimpan kesaktian yang luar biasa. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, yang belum subscribe, monggo subscribe terlebih dahulu dan isilah tanda hadir Anda di kolom komentar. Baiklah, Ki Juru Martani menjabat sebagai Patih Kesultanan Mataram sejak pemerintahan Sutowijoyo pada tahun 1586 sampai 1601. Kemudian dilanjutkan pemerintahan oleh Mas Jolang putra Sutowijoyo yang memerintah tahun 1601 sampai 1613. Kemudian dilanjutkan oleh Adipati Martapura atau putra Mas Jolang yang menjadi raja satu hari, dan dilanjutkan oleh Sultan Agung atau putra Mas Jolang lainnya yang naik tahta sejak tahun 1613. Ki Juru Martani alias Adipati Mondoroko meninggal dunia pada tahun 1615. Kedudukannya sebagai Patih Mataram kemudian digantikan oleh Tumenggung Singoranu. Dengan demikian, Ki Juru Martani mengabdi di Mataram dalam waktu yang sangat lama, yaitu ikut membuka alas Mentaok yang menjadi desa Mataram yang kemudian menjadi kerajaan Mataram. Sampai awal pemerintahan Sultan Agung Cicit Ki Ageng Pemanahan. Sultan Agung memerintah pada tahun 1645, kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I yang lahir dari permaisuri keturunan Ki Juru